Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para tokoh Jekur bareng yang sudah memiliki sebuah organisasi SCB. Yang terhormat saudara calon Direktur Utama Bank Jatim, kita doakan semoga sehat dan ilmunya barokah. Amin. Hari ini masih Direktur Direksi Sumber Daya Manusia Forkopimda Kabupaten Kota hadir dan Dim 0820, pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota, penguasa Mayangan, ada Pol Airut, ada apa lagi, Bakamla. Ini mitra saya, Komisi 4 keduanya ini. Jadi dianggarkan tidak, uangnya terserah saya nanti. Tapi insya Allah masih melekat. Segenap hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada hari ini SCB memperingati hari ulang tahun Alkisah sejarah para pehobi lansia setiap hari Minggu melakukan jekur di pantai ini. Sekaligus ada yang menarik, selain ikhtiar sehat, ada sarana silaturahim para orang tua ini dan juga membawa anak cucunya, sebuah potret dan perilaku yang soleh. Karena tanpa silaturahim dan ikhtiar sehat, dia di rumah akhirnya menunggu masa tuanya, duduk-duduk akhirnya diabetes. Subhanallah. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, para pengurus SCB, diberi kesabaran oleh Allah, karena yang diurus bukan orang-orang cantik dan ganteng, para lansia yang ingin sehat dan ibadahnya ingin istiqomah. Selamat hari ulang tahun. Saya tidak bisa bantu banyak kecuali mensupport terus bagaimana keberadaan SCB ini tetap eksis dan memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin ikhtiar sehat di pantai Mayangan ini. Yang kedua, mengisi HUT. Insya Allah Pak Sigit ini nazar dalam hatinya. Saya baca tadi. Tatkala ditakdir menjadi direktur Bank Jatim, beliau insya Allah akan memberikan CSR-nya berupa mobilnya kecil-kecilan APB sebagai sarana transportasi SCB menjemput orang tua-tua itu yang tidak punya kendaraan. Sepakat? Kita doakan satu suratul Fatihah, semoga ditakdir oleh Allah. Al-Fatihah. Iya kan. Korban labar mana berica jual. Beliau ini sahabat saya, Pak Dandim, Walairul dan Bakamla, sahabat saya. Semenjak beliau muda sudah mengabdi jiwa raganya di Probolinggo di kota, di salah satu perbankan lah, nggak boleh disebut karena sudah Bank Jatim sekarang kata Pak Sigit. Setelah beliau take off sampai dengan Jakarta, dipertemukan lagi waktu saya DPR, saya undang makan. Saya buat kaget karena salah satu komisarisnya saya kontak, "Hai komisaris," saya bilang gitu, "biar ini sini makan siang." Datang kaget sih Pak Sigit karena komisaris berhadapan
bukan direktur utama BRI, masih jajaran di bawahnya lah, di bawah selevel makanlah dan guyon. Kaget beliau karena saya undang langsung, ya bertiga akhirnya makan. Setelah akhirnya pensiun, masih sehat walafiat, ingin mengkanalkan keilmuannya, ya ikut tes Bank Jatim, lulus. Bagi saya selaku sahabat belum lolos, terus Pak Sigit, nah ini ada kesempatan tes menjadi direktur utama Bank Jatim, ikut. Saya bilang, masa doanya orang Probolinggo di antara 1 juta 2 juta ini tidak ada yang mustajab? Insya Allah salah satu mustajab lah saya tinggal. Alhamdulillah dari 4 tinggal 2 ini, tinggal 2 yang tinggal Pak Sigit dan temannya lah. Insya Allah Pak Sigit kalau lihat potretnya, cerahnya ini, makanya Icap jangan jauh-jauh dan karyawan Bank Jatim ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, bulan ini saya reses selaku anggota DPR RI pimpinan Komisi 4. Reses itu Bapak dan Ibu sekalian rapat anggota DPR RI di luar gedung DPR RI. Itu namanya reses. Wajib hukumnya karena itu tugas konstitusi. Jadi bukan kegiatan partai. Karena yang reses anggota DPR RI pimpinan Komisi 4 fraksinya Partai Nasdem tentunya diliput Metro TV, makanya senyum yang ganteng Pak tentara sama Pak polisi. Nah, ada Metro TV wajib nyorot. Kalau tidak wajib, Rudi ini ditransfer menjadi wartawan Metro di Papua nanti. Nah, ini ada Metro TV dan media cetak yang lainnya. Reses pimpinan Komisi 4, saya sudah banyak menyerap aspirasi rakyat. Kemarin di Lekok, Pasuruan, hari ini di Mayangan, insya Allah sebentar lagi di Pilang Kota. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya nitip kepada Polairut dan Bakamla serta Dinas Provinsi, ada Bik Mahdi, dan nanti saya titipkan ke teman-teman DPRD Provinsi. Bagaimana kegiatan SCB ini tetap tidak dilarang oleh institusi pemerintah. Negara wajib hadir dan melindungi semua kegiatan rakyat yang tidak mengganggu kepentingan pemerintah. Kalau nyukur kan tidak mengganggu kepentingan pemerintah. Masuk. Ya sudah. Apalagi sudah terorganisir, kan? Amanah Undang-Undang Dasar 45 kan? Ya. Setiap masyarakat yang berserikat, berkumpul kan itu wajib dilindungi oleh negara. Kata bahasa Pak polisinya kan polis hasak, harus ada polisi setiap minggu di sini. Disuruh tidak disuruh kan gitu Pak Kapolres. Nah, tugas polisi yang sudah dibayar oleh rakyat setiap bulan wajib hadir. Dalam hari lah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah urusan pemberdayaan nelayan saya sudah tidak bisa digurui. Insya Allah saya terjemahkan dengan logika saya. Insya Allah saya sudah akan melakukan pergeseran. Kalau dahulu para elit yang menikmati bantuan sosial dari pemerintah, hari ini agak saya geser kepada buruh nelayannya dalam bentuk apapun nanti insya Allah. Suatu misal contoh, saya kemarin di Bandaran ada Pak Bakamla dan Polairut hadir di Segaran, Partai Segara Pesisir Kecamatan Dringu. Saya telah menyampaikan bahwa kegiatan buruh nelayan ini akan nanti saya berdayakan bagaimana bantuan-bantuan atau APBN itu berpihak kepada nelayan, bukan kepada bosnya nelayan. Insya Allah kalau ini dipaksa digeser, maka kesejahteraan rakyat akan segera dinikmati oleh rakyat pada umumnya. Kemarin di Lekok saya nyampaikan, ternyata persoalan asuransi keselamatan nelayan itu tidak terpublikasi dengan baik, terutama KUR.
Bapak dan Ibu sekalian, sampaikan kepada tetangganya yang nelayan, ada kredit yang hari ini masih kantornya numpang di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dan Kota di seluruh Republik. Ada KUR di sana. Kredit nelayan itu bunganya 3% 1 tahun. Saya pencet kalkulator dalam HP, 3% bagi 12 ternyata hanya 0,25% sebulan. Insya Allah orang yang tidak sarjana manakala memberdayakan uang pinjaman KUR itu akan berdaya. Apalagi orang yang nggak sekolah, pasti karena dia bergelut di laut dengan rentenir aja bisa hidup, kan itu logikanya. Sekali lagi nelayan itu hidup dengan pinjaman rentenir. Mulai Indonesia merdeka sampai sekarang, saya buka apa adanya, karena ini fakta. Pinjam 1 juta, pulang lencer kemana-mana dapat tangkapan, dia bayar 2 juta, hasilnya hanya 2,5 juta. Inilah rintihan kaum nelayan. Sekali lagi sosialisasikan KUR. Manakala ada kesulitan, pasti saya selaku wakil rakyat wajib menegur aparat yang ada ditugaskan di dinas kabupaten dan kota setempat. Malah saat saya kemuncar mimpin kunker, saya perintah dirjen saat itu untuk menempatkan kedai-kedai di seluruh, di mana nelayan berkumpul, di mana nelayan ada transaksi atau PPI, ada kedai. 2 kedai itu, kedai urusan ngasih modal dan kedai urusan keselamatan asuransinya itu. Silakan Bang Jatim mengambil ini, KUR ini saya fasilitasi, tidak apa. Bank Jawa Timur nekat bersaing dengan bank konvensional bertaraf nasional kan itu. Mumpung ada wakil rakyat dari Jawa Timur kan lumayan kan, tanpa mahar, karena partainya melarang mahar. Bapak dan Ibu sekalian, itulah kira-kira reses yang saya sampaikan. Semoga SCB tetap jaya dan bermanfaat bagi lansia khususnya. Sebagaimana saya tadi salaman dengan jurnalis Mas Dayat, mengungkapkan saya sakit Pak Hasan, katanya sudah habis badan saya, ternyata dia kena diabetes. Makanya fasilitasi dengan istiqomah, bila perlu ada kunjungan ambulan dari Dinas Kesehatan Kota ke sini hari Minggu, karena itu kewajiban. Saya nanti sampaikan kalau itu dibutuhkan kepada Pak Wali atau kirim surat kepada Pak Wali Kota yang tanda tangan pembina SCB Hasan Namuddin. Biar ada pelayanan kesehatan setiap minggu di sini. Insya Allah Habib Hadi akan respon apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu sekalian, karena Habib Hadi sering saya nasihati, ternyata beliau sangat respon terhadap apa yang menjadi kepentingan rakyat. Dukung beliau karena masih muda, tegur tak kalah salah. Tuhan muwaffiq wa bi'tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan berikutnya Ibu-Bapak sekalian yang akan kita ikuti pemotongan tumpeng. Ini salah satu tanda komunitas SCB memperingati hari jadinya atau hari ulang tahun yang pertama. Nah, dalam hal ini akan diterima potongan tumpeng oleh perwakilan dari SCB. Akan menerima potongan tumpeng dari Bapak Dr. Andes Haji Hasan Aminuddin MSI. Kami persilakan pada Bapak Dr. Andes Haji Hasan Amin untuk memotong tumpeng. Alhamdulillah. Salam SCB. Salam SCB. Ya, inilah bagian ulang tahun SCB yang pertama. Dan berikutnya selain pemotongan tumpeng juga akan dilakukan pelepasan balon udara. Kami persilakan Bapak Dr. Haji Hasan Aminuddin MSI juga didampingi sejumlah Forpimda
silakan untuk persiapan. Nanti setelah balon pertama dilepas, kita akan bersama-sama melepas balon sebagai tanda peringatan ulang tahun komunitas Aljabar Probolinggo. Baik, negara dilepas 1, 2, 3. Yang diikuti oleh pelepasan balon-balon lain. Menandakan juga melepaskan berjuta-juta harapan untuk komunitas SCB yang terus makin baik. Ya, inilah bagian dari kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-1 komunitas